apakah itu Jokowi ataupun Fufufafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi. Tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, iya, pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada bukan orang kaya saja main saham, tuh enggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Oh, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak mau lah.
Dan saya kasih tahu itu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono itu mantuk-mantuk. Jangan-jangan Pak Trenggono punya algoritma. Ya itu. Ada ahli matematik yang saking pinternya dia berani ke kasino. Hitung. Main apa? Roulette itu. Pakai algoritma itu, Cok. Tapi enggak serius, saudara-saudara. Kemudian ada yang mau ancam mata uang kita. Ada juga mau ancam. Saudara-saudara, ternyata bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, ada, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul duwur mendem jeruk. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa sudahlah. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini, dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan? Saya ada juga
Ada juga yang Menko Polkam saya juga kan bukan orang Gerindra. Dia memang non partai. Tapi saya ambil satu. Yang saya ambil, saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta merah putih, cinta tanah air. Jadi tidak ada masalah. Di pilkada ada yang menang, ada yang kalah, sudah, ya kan? PKS dukung Anies, nggak ada masalah. Gerindra wakilnya PKS di Sumatera Barat, iya kan? Tidak ada masalah. Banyak saya Gerindra wakilnya PDIP di Jawa Tengah, di mana? Sudah, nggak ada masalah. Jangan kita perbedaan pendapat. Bagi saya harus kita sikapi dengan kearifan. Dan kalau ada kesalahan kita koreksi. Kita perbaiki.